Perkenalkan, nama saya Stefanus Aldo. NIM saya 1910416861. Saya dari kelas A1 pagi, Prodi Ekonomi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalim SEMM. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya di bab 2. Langsung saja. Lingkungan pasar dan bungkang pasar. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bungkang pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar atau bungkang pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok, kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditangani bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga, publikasi, dan swasta. Aktivitas dalam lingkungan bungkang pasar dapat bersifat sukarela, misalnya bila perusahaan melakukan kerjasama dengan pejabat, pemerintah, atau kelompok pemerhati lingkungan. Perusahaan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau pemerhati lingkungan. Masalah bungkang pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan maupun tetap bisa eksis, dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan hidup perusahaan, beradaptasi dengan perubahan iklim global, keamanan, kesehatan, dan keselamatan, dan juga memperhatikan regulasi dan deregulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelindungan kekayaan, tekanan sosial, perlindungan kekayaan intelektual, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan internasional, anti monopoli, tekanan sosial dan dari organisasi dan non pemerintah atau LSM, dan aktivitas sosial, liputan media berita, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan etika. Peran manajemen. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi, dan oleh karena itu informasi memakaikan peran yang sangat penting. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan. Mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Manajemen berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak-dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja, prinsip, dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka.
Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Baik lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar, suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar dan strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditangani oleh pasar. Sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditangani oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengendalian dan pengatur, dan sentimen publik. Analisis lingkungan bukan pasar 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakterikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unik dasar analisis dan fokus dari tidak non-pasar dengan menggunakan industri, bioteknologi, pertanian sebagai contoh. Isu-isu bukan pasar utama adalah perusahaan, kebijakan, peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang kedua, interest atau kepentingan. Mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi, pertanian kelompok, kepentingan dan aktivisi yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Selanjutnya, institusi. Didefinisikan oleh Douglas North pada tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Yang terakhir, informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi ini sendiri. Penerimaan publik atau tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keperhatian tentang hal yang tidak diketahui dan dapat terjadi di berbagai negara dan budaya. Di rangkuman, bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi mempengaruhi penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan bukan menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab yang menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar. Perusahaan dicirikan oleh 4, yaitu ada isu, interest, intention, dan information. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil, masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar dan bukan pasar mereka. Masalah bukan pasar dapat diinteraksikan secara interaksi oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral. Karena faktor-faktor ini, terutama
perubahan seiring waktu, lingkungan bukan pasar, dan agenda masalah bukan pasar suatu perusahaan berkembang. Manajemen tidak hanya harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menantang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Banyak masalah bukan pasar melewati tahap identifikasi, masalah pembentukan kelompok, kepentingan, legislasi, administrasi, dan penanganan pola ini berfungsi sebagai peningkatan bahwa permasalahan perkembangan, bahkan masalah yang tampak kecil dapat memiliki efek yang substansial dan dampaknya meningkatkan saat masalah bergerak melalui tahap siklus hidup. Namun tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut. Dan beberapa seperti regulasi menghasilkan lebih sedikit daripada lebih banyak pembatasan. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindaknya perusahaan dan kepentingan lainnya, dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Baik, hanya ini hasil ringkasan saya dari bab 2. Terima kasih.